Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat. Dalam episode kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Jeritan Malam Persami. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah tersedia di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jeritan Malam Persami. Setiap kelompok dibina masing-masing 4 orang kakak pembina. Kelompok Ken Dedes dibina oleh Kak Dian, Kak Zidan, Kak Umi, dan Kak Vera. Sedangkan kelompok Ken Arok dibina oleh Kak Lutfi, Kak Fajar, Kak Susi, dan Kak Laili. Pak Toto selaku penanggung jawab atas acara persami ini pun turut memberikan sambutan dan juga nasihat untuk mereka agar senantiasa menjaga ucapan, sikap, dan pikiran. Sambutan selesai dan mereka pun bersiap-siap. Jam sudah menunjukkan pukul 8.45 menit. Mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil pick-up. Pihak sekolah menyediakan 2 akomodasi mobil pick-up. Mobil pertama ditumpangi kelompok Ken Dedes, dan mobil kedua ditumpangi kelompok Ken Arok. Berangkatlah mereka menuju waduk yang nantinya akan mereka gunakan sebagai lokasi perkemahan. Waduk yang akan mereka tuju terletak di sebuah desa yang akses jalannya melewati hutan-hutan jati. Mobil pick-up berjalan beriringan dengan sukacita. Mereka menyanyikan lagu-lagu pramuka sebagai penyemangat hari itu. Sampai di tengah perjalanan, mobil pertama yang ditumpangi Indah mengalami pecah ban. Mau tidak mau, sopir mobil tersebut harus mengganti ban yang pecah. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Untuk menyingkat waktu, Kak Lutfi selaku pembina dari kelompok Ken Arok meminta izin untuk pergi ke lokasi terlebih dahulu. Kak Dian yang mengiyakan permintaan dari Kak Lutfi. Mobil kedua pun berlalu meninggalkan mobil pertama yang masih dalam perbaikan. Gangguan yang dialami oleh mobil pertama tidak berhenti sampai di situ. Indah dan teman-temannya ini merasa jika mobil pickup yang mereka tumpangi tidak sampai-sampai ke lokasi. Padahal jarak antara lokasi saat mobil pecah ban dan lokasi kemah hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan perjalanan yang mereka lewati ini seakan tak berujung. Tidak ada arah jalan, tidak ada belokan, jadi hanya jalan lurus saja dengan pepohonan jati di kanan dan kiri mereka. Kak Dian mencoba mengecek lokasi di ponselnya. Namun, ponsel Kak Dian sama sekali tidak ada sinyal. Satu persatu dari kami juga berinisiatif mengecek sinyal di ponsel kami, namun hasilnya nihil. Kak Umi yang saat itu merasakan sesuatu yang janggal pun meminta semuanya untuk tetap tenang dan memimpin kami untuk berdoa. Kak Umi ini bisa dibilang indigo dan memiliki balung renggang. Ajaibnya, saat doa selesai dipanjatkan, jalanan yang tadinya tidak ada, tiba-tiba saja terpampang nyata di hadapan mereka semua. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Gapura Selamat Datang menuju waduk. Sesaat sebelum memasuki area waduk, Indah melihat seorang perempuan berdiri di sisi sebelah kiri pintu masuk waduk. Indah melihat perempuan itu berdiri dengan pakaian berwarna putih dengan mahkota di atas kepalanya. Juga atribut berwarna emas menghiasi tubuh perempuan itu.
Perempuan itu menatap ke arah mereka dengan tatapan tajam penuh amarah. Seakan-akan perempuan ini tidak menyukai kedatangan mereka. Indah yang saat itu merasa takut, cepat-cepat membuang pandangan dari perempuan itu. Kak Umi yang pada saat itu melihat gelagat aneh dari Indah, mendekati Indah dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kak Umi juga menjelaskan bahwasanya sehari sebelum keberangkatan mereka ke waduk, Pak Toto sudah menemui juru kunci waduk untuk meminta izin dan menjaga mereka selama mengadakan persami di waduk itu. Mendengar penjelasan dari Kak Umi membuat hati Indah sedikit merasa lega. Namun, sedetik kemudian, Indah dibuat bingung dengan ucapan Kak Umi. "Awakmu tenang wae. Selama awakmu orang langgar peraturan, awakmu bakal apik-apik wae. Mergane awakmu ana sing jaga. Kamu tenang saja. Selama kamu tidak melanggar peraturan, kamu akan baik-baik saja karena kamu ada yang menjaga." Setelah mengatakan itu, Kak Umi pun kembali ke tempatnya, meninggalkan Indah dengan kebingungannya. Akhirnya mereka pun sampai ke lokasi perkemahan. Dengan segera Indah dan teman-temannya menurunkan barang bawaan mereka. Kak Dian pun memberikan instruksi pada mereka untuk segera mendirikan tenda sebelum langit sore mulai datang. Di tengah kesibukan mereka mendirikan tenda, tiba-tiba Dela, salah satu kelompok Indah, berteriak histeris. Mendengar teriakan Dela, baik kakak pembina maupun anggota persami berlarian ke arah tenda Dela, tak terkecuali Indah. Seekor ular kobra dengan kepalanya yang tegak berdiri melingkar di dalam tenda Dela. Tak mau ambil resiko, Kak Lutfi, Kak Fajar, dan Kak Dian meminta anggota persami untuk menjauh dari tenda Dela. Sedangkan Kak Zidan berlari ke arah area memasak untuk mengambil garam. Di luar pantauan kakak-kakak pembina yang masih mengamankan para anggota persami, tiba-tiba saja Fahmi berinisiatif menghantamkan balok kayu yang dia pegang ke kepala ular kobra tersebut. Alhasil, ular kobra itu pun mati dengan kepala remuk penuh darah. Dengan santainya Fahmi berteriak ke arah teman-temannya dengan menunjukkan ular kobra yang telah mati di tangannya. Tanpa basa-basi, Fahmi melempar ular kobra itu ke dalam waduk. Melihat apa yang telah dilakukan Fahmi, Kak Dian berlari ke arah Fahmi dan memarahi Fahmi habis-habisan. Kak Dian yang masih dalam kondisi emosi, tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang tak seharusnya dia ucapkan. Kak Lutfi dan Kak Zidan yang melihat perseteruan antara Kak Dian dan Fahmi mencoba melerai keduanya agar permasalahan ini tak berujung panjang. Tanpa Kak Dian sadari, umpatan kotor yang Kak Dian ucapkan kepada Fahmi membuat Fahmi sakit hati dan menaruh dendam kepada Kak Dian. Malam pun tiba. Seusai makan malam, mereka mengadakan acara api unggun dan diakhiri dengan acara hiburan. Di tengah-tengah menikmati acara hiburan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Mbak Dasmo, juru kunci waduk bersama dua warga desa. Kak Dian dan Kak Lutfi selaku ketua panitia acara persami pun bergegas menemui Mbak Dasmo. Kak Dian dan Kak Lutfi mendapat peringatan keras dari Mbah Dasmo. Terlihat dari wajah tegas Mbah Dasmo saat berbicara. Sedangkan Kak Dian dan Kak Lutfi hanya menundukkan kepalanya. Setelah kepergian Mbah Dasmo dan warga desa, Kak Dian dan Kak Lutfi meminta kami semua berkumpul. Kak Dian dan Kak Lutfi meminta izin untuk menggeledah tas kami satu persatu. Entah apa yang Kak Dian dan Kak Lutfi cari, kami hanya bisa menunggu. Hingga sampailah di tas milik Fahmi.
Kak Dian menemukan sebuah bungkusan kecil berwarna hitam. Dan Fahmi menjelaskan bahwasanya bungkusan itu adalah pegangan yang diberikan kakeknya. Untuk isi dari di dalam bungkusan tersebut, Fahmi sendiri tidak mengetahuinya. Acara malam itu pun diakhiri. Kakak pembina menginstruksikan untuk para anggota Persami untuk masuk ke tenda dan beristirahat. Karena malam sudah semakin larut, akhirnya Kak Dian memutuskan untuk menyimpan bungkusan itu dan rencananya besok pagi sebelum acara dimulai, Kak Dian akan memberikan bungkusan itu kepada Mbah Dasmo. Namun, keputusan Kak Dian untuk menyimpan bungkusan itu adalah keputusan yang sangat-sangat salah. Kak Zidan yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba terbangun karena perutnya terasa sakit. Kak Zidan pun pergi ke toilet umum yang tersedia di area waduk. Setelah menyelesaikan hajatnya, Kak Zidan berniat kembali ke tenda untuk melanjutkan tidurnya yang tertunda. Namun, saat perjalanan menuju tenda, mata Kak Zidan menangkap sebuah pemandangan yang sangat mencengangkan. Dua rekan Kak Zidan yang bernama Kak Fajar dan Kak Vera tengah bercumbu mesra di pinggir waduk. Bukannya mengingatkan perbuatan buruk yang dilakukan kedua temannya, Kak Zidan malah merekam kegiatan panas kedua temannya itu dengan ponselnya. Selesai merekam aksi yang dilakukan kedua temannya, Kak Zidan pun kembali ke tendanya. Betapa terkejutnya Kak Zidan saat melihat tubuh Kak Dian kejang-kejang dengan mata melotot ke atas dan mulut Kak Dian mengeluarkan cairan kental berwarna putih. Melihat kondisi Kak Dian, Kak Zidan berlari keluar dan berteriak meminta tolong. Teriakan itu pun membangunkan semua orang yang tertidur, sekaligus menghentikan aksi panas yang tengah dilakukan Kak Fajar dan Kak Vera. Kak Lutfi dan Kak Umi dengan sigap memberikan pertolongan pertama pada Kak Dian. Namun, saat tengah memberikan pertolongan pada Kak Dian, Kak Lutfi dan Kak Umi merasakan ada sesuatu yang janggal pada tubuh Kak Dian. Kak Lutfi dan Kak Umi tidak bisa merenggangkan tangan Kak Dian. Tangan Kak Dian bersedekap di atas perut. Posisi Kak Dian seperti pocong. Tubuh Kak Dian sangat kaku. Kak Dian berusaha untuk berbicara, namun mulutnya sama sekali tidak bisa terbuka. Hanya suara Kak Dian yang terdengar. Mengetahui jika keadaan Kak Dian dalam bahaya, keduanya hanya bisa beristighfar, benar-benar di luar kemampuan mereka. Kak Umi mengambil ponselnya dan segera menghubungi Pak Toto. Bahkan Kak Umi mengabaikan jam yang masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Cukup lama Pak Toto menerima panggilan Kak Umi. Namun, Kak Umi terus mengulangi panggilannya, hingga akhirnya Pak Toto menerima panggilannya. Setelah Pak Toto menerima panggilannya itu, Kak Umi menceritakan apa yang tengah dialami oleh Kak Dian saat ini. Pak Toto yang mendengar cerita Kak Umi pun berusaha menenangkan Kak Umi dan berjanji akan segera datang ke lokasi perkemahan. Tak ada hal lain yang dapat mereka lakukan selain menunggu kedatangan Pak Toto. Sekitar jam 7 pagi, Pak Toto, Mbah Dasmo, dan beberapa warga sampai di lokasi perkemahan. Mereka meminta untuk seluruh anggota Persami berkemas dan menunggu sementara di balai desa. Acara Persami yang sudah mereka rancang sedemikian rupa mendadak berubah menjadi bencana bagi mereka. Belum selesai mereka berkemas, tiba-tiba Kak Umi bertingkah aneh dan menangis, tertawa, berteriak hingga meracau marah. Pak Toto mencoba mengeluarkan sosok yang merasuki Kak Umi dengan menekan kening Kak Umi, menggunakan ibu jari dan membacakan ayat-ayat suci.
Orah segampang kui, bocah kae duwekku. Tidak segampang itu, bocah itu punyaku. Kak Umi menunjuk ke arah Indah. Seketika tubuh Indah menegang. Setiap kali sosok yang ada di tubuh Kak Umi berhasil dikeluarkan, selalu ada sosok lain yang berhasil masuk ke dalam tubuh Kak Umi, hingga membuat Pak Toto kewalahan. Urusan Kak Umi belum selesai. Tiba-tiba saja beberapa anak menjerit dan mulai menunjukkan perilaku aneh. Sadar jika korban kesurupan bertambah, Pak Toto meminta agar anak-anak yang masih sadar untuk segera mengungsi ke balai desa. Keadaan pun semakin kacau dengan bertambahnya korban kesurupan. Mbah Dasmo, Pak Toto, dan warga desa berusaha menyadarkan mereka semua. Satu persatu anak yang sudah sadar segera dibawa ke balai desa, menghindari agar tidak kerasukan lagi. Keadaan pun berangsur membaik. Semua anak sudah dievakuasi ke balai desa termasuk Kak Dian. Mbah Dasmo masih berusaha untuk mengobati Kak Dian. Indah berjalan kemari mencari keberadaan Nona, temannya. Namun, Indah tidak bisa menemukan keberadaan Nona. Indah yang panik berlari ke arah waduk. Namun langkahnya lebih dulu dihentikan oleh Kak Zidan. Kak Zidan meminta Indah untuk tetap berada di balai desa dan Kak Zidan bersama beberapa warga desa kembali ke waduk untuk mencari Nona. Sudah hampir setengah jam mereka mencari keberadaan Nona di sekitar waduk dan lokasi perkemahan. Namun, tanda-tanda keberadaan Nona belum mereka temukan. Salah seorang warga mengusulkan untuk mencari ke arah lain, arah yang berlawanan dari lokasi perkemahan. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tubuh Nona terapung di waduk. Kak Zidan tidak habis pikir, bagaimana bisa Nona ditemukan di lokasi yang jaraknya sangat jauh dari lokasi perkemahan. Salah seorang warga menceburkan dirinya ke waduk dan membawa tubuh Nona ke tepi waduk. Tubuh Nona sudah pucat dan membiru. Saat itu juga dipastikan bahwa Nona telah tiada. Jasad Nona dibawa ke balai desa. Indah yang melihat jasad temannya pun menangis histeris. Begitu juga teman-teman Indah lainnya. Di tengah jeritan tangis mereka karena kepergian Nona, tiba-tiba Fahmi berjalan tanpa sadar dan menghantam kepalanya sendiri dengan balok kayu yang entah sejak kapan berada di tangannya. Darah mengalir dari kepala Fahmi. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali Fahmi menghantam kepalanya sendiri hingga sisi kepala bagian kanan Fahmi remuk. Warga sudah berusaha menghalangi Fahmi, namun tenaga mereka semua kalah dengan Fahmi. Tubuh Fahmi ambruk ke tanah dengan darah yang terus mengalir dari kepalanya. Warga segera membawa Fahmi ke rumah sakit terdekat. Namun naasnya, Fahmi sudah lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya saat di perjalanan menuju rumah sakit. Kematian Fahmi juga yang membebaskan Kak Dian dari ikatan gaib tali pocong yang mengikat tubuh Kak Dian. Walaupun kondisi Kak Dian masih sangat lemah, tapi untungnya nyawa Kak Dian masih bisa diselamatkan, meski harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Melihat serangkaian kejadian yang menimpa mereka semua, akhirnya Mbah Dasmo pun mengungkapkan penyebab dari kemarahan penghuni waduk hingga menyebabkan korban jiwa. Mbah Dasmo mengungkapkan, dari awal kedatangan mereka, sebenarnya sudah ada salah satu dari mereka yang diinginkan dari penghuni waduk, dan orang tersebut adalah Indah. Tapi karena Indah memiliki penjaga yang melindungi Indah,
penghuni waduk tidak bisa menembus gerbang pelindung di diri Indah. Lalu Mbak Dasmo bertanya kepada Indah, "Kamu ingat, Nak Indah, perempuan bermahkota yang kamu lihat?" Indah mengangguk. Sebenarnya beliau ingin memperingatkanmu tentang hal buruk yang akan terjadi. Tapi karena mata batin Nak Indah belum sepenuhnya terbuka, beliau kesusahan untuk berkomunikasi dengan kamu. Mendengar hal itu, batin Indah terasa bergetar. Indah bersyukur karena bukan dirinya. Tapi untuk pelindung, Indah baru tahu perihal itu. Hingga kesalahan-kesalahan mereka lakukan tanpa mereka sadari. Di luar pengawasan dari kakak pembina, rupanya Nona berenang ke dalam waduk. Padahal, larangan untuk berenang di waduk sudah diperingati sebelumnya. Namun Nona tak mengindahkan larangan tersebut. Dan satu hal yang membuat penghuni waduk sangat menginginkan Nona adalah darah haid. Nona tidak menyadari saat dirinya berenang, ternyata saat itu juga Nona mendapatkan hari pertamanya haid. Ucapan-ucapan kotor yang diucapkan Dian kepada Fahmi yang menimbulkan dendam di hati Fahmi, sehingga Fahmi berencana ingin membalaskan dendamnya melalui jimat tali pocong yang entah dari mana asalnya bisa dimiliki oleh Fahmi. Setelah Pak Toto mengkonfirmasi kepada kakek Fahmi, rupanya kesaksian Fahmi pada malam itu adalah sebuah kebohongan. Kakek Fahmi tidak pernah memberikan pegangan atau jimat kepada Fahmi. Dan yang paling mencengangkan adalah perbuatan tidak terpuji Fajar dan Vera yang berhubungan badan di semak-semak pinggir waduk. Walaupun keduanya sempat mengelak, namun bukti video di ponsel Zidan membuat keduanya diam tak berkutik. Pak Toto merasa malu atas apa yang telah dilakukan murid-muridnya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mbak Dasmo dan warga desa. Sore hari selepas asyar, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Perjalanan pulang mereka tidak lagi diiringi dengan lagu sukacita, melainkan kepulangan mereka diiringi dengan tangis duka cita. Sekeluarnya rombongan Indah dari Gapura Waduk, Indah diperlihatkan lagi dengan sosok perempuan berpakaian putih dengan mahkota di kepalanya. Namun, kali ini perempuan itu tersenyum ke arah Indah. Indah pun membalas senyuman perempuan itu, dan dalam hati Indah berkata, "Terima kasih." Walaupun tak mendengar balasan apapun, Indah yakin jika ucapan terima kasih yang Indah ucapkan dalam hati sampai ke perempuan itu. Terlihat dari kepala perempuan itu yang mengangguk tanpa melepaskan senyumannya. Itu tadi cerita horor dengan judul Jeritan Malam Persami. Semoga cerita horor kali ini dapat menambah asupan horor teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.